terkait dengan Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu tabaraka wa ta'ala dan akhlakiyah beliau selaku imam besar pada masanya, alim besar pada masanya, dai besar pada masanya. Saya bahkan dengan global, simple biografinya beliau. Beliau bernama Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddits Abu Muhammad Rabi' bin Hadi bin Muhammad bin Rabi' dari kabilah Umair. Ini kabilah nisbahnya kepada An-Na'amiyah. An-Na'amiyah termasuk Sedeh. Tahu Sedeh anda kan? Masuk apa paham Sedeh? Sedeh itu termasuk yang mulia nasabnya. Kalau bahasa kita orang Habib. Kalau di bahasanya orang Yaman Sedeh. Perempuan Sayyideh. Syarif, Syarifeh gitu ya. Minas Sadah. Disebutkan nasab An-Na'amiyah ini sampai kepada Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridai keduanya. Berarti beliau termasuk Ahlul Bait dari keturunan Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridai keduanya. Barakallahu fikum. Nah, Banu Umair ini termasuk ahlaf kabilah Madakhilah yang masyhur di wilayah Jizan. Al-Madakhilah, Madkhali itu namanya Madakhilah, nasabnya kembali kepada Bani Syabil. Syabil adalah Yasjud bin Ya'rib bin Qahtan. Sehingga beliau termasuk Qahtani. Silsilah Arabnya ada Qahtan, ada Adnan. Beliau dari Qahtan, asli Arab. Barakallahu fikum. Gitu ya. Supaya antum tahu, ternyata ulama besar itu ketika dilihat nasabnya itu orang-orang mulia. Orang-orang yang sangat mulia nasaban. Tapi biasanya tidak menonjolkan nasabnya. Tahunya kan Syekh bin Hadi Al-Madkhali, orang Bayani, sopo iku? Padahal Ahlul Bait, termasuk dari dzurriyyah Al-Hasan bin Ali. Mulia nasabnya, mulia ilmunya. Barakallahu fikum. Ada Syekh bin Hadi, barakallahu fikum. Gitu ya, selebihnya itu baca bukunya Syekh Khalid. Yang kita rinci adalah barakallahu fikum akhlakiyah beliau. Akhlakiyah beliau. Ini menggambarkan tentang akhlakul alim, akhlakul da'i, akhlak yang harus dimiliki seorang alim, seorang da'i, harus memiliki hal seperti ini. Kata Asy-Syaikh Dr. Khalid hafizahullah di halaman 143, beliau menyatakan pada pasal yang ke-13, akhlakul syekh wa sifatuh, akhlaknya syekh dan sifatnya beliau. Beliau mengatakan imtaza syekhuna bil akhlaqil hasanah wal bu'di an radi'il akhlaq. Syekhuna, Syekh Khalid muridnya, ya Rabbi gurunya yang mengatakan syekhuna. Yang bilang syekh bukan saya ya, Syekh Khalid, saya baca punya Syekh Khalid. Syekhuna punya keistimewaan. Punya akhlak yang begitu indah, begitu bagus, jauh dari akhlak yang tercela. Wa qad ra'aitu dzalika wa 'ishtuhu sinina 'adada. Aku lihat sendiri dan aku bergaul dengan beliau sekian tahun lamanya. Langsung saya saksikan bagaimana akhlakiyah beliau, bagaimana budi pekerti beliau sangat luhur. Dan juga disaksikan langsung, diketahui langsung oleh selain aku, dari putra-putrinya, dari keluarganya, dari para tolabahnya, dari para zuwarnya, santri-santrinya beliau, muridnya beliau, dan yang ziarah ke beliau. Akan tahu langsung, menyaksikan langsung bagaimana akhlak mulia Syekh Rabi. Jauh dari akhlak yang tercela. Bahkan syuyukhnya, guru-gurunya Syekh Rabi, dan yang seleting dengan beliau
juga demikian, mempersaksikan hal yang istimewa ini. Masyhur dengan akhlak yang begitu mulia. Ada Syekh Rabi. Beliau orang yang sangat tawadhu. Sangat tawadhu. Orang yang sangat bagus pergaulannya. Orang yang karim, jawad, mulia, dermawan. Yuhibbus sidqa wa ahlah. Sangat mencintai kejujuran dan orang yang jujur. Wa yakrahul kadhib wal kadzdzabin. Tidak suka, membenci dusta dan para pendusta. Muhibban litullabil ilm, yukrimuhum wa yastaqbiluhum wa yaftahu lahum sadrahu wa baitah. Beliau sosok yang sangat mencintai para tulabul ilm, sangat mencintai para pencari ilmu. Ketika yang dibawanya beliau, beliau alim besar mencintai para tulabul ilm yang dibawanya beliau, para pencari ilmu, para tulabul ilm, para duat ilallah, mancanegara, sangat mencintai mereka, memuliakan mereka, menyebut hangat mereka, membukakan untuk mereka dadanya dan rumahnya. Terbuka lebar ya, Pak. Fala takatu takhlu ma'idatuhu min dhuyuf. Hampir-hampir meja makan beliau tidak pernah kosong dari tamu. Sarapan enggak pernah sendirian, sama tamu. Makan siang sama tamu, makan malam sama tamu. Itu Syekh. Barakallahu fikum. Dan yang belum sampaikan hak. Barakallahu fikum, alhamdulillah bi taufiqihi wa taysirihi, kita termasuk yang menyaksikan langsung apa yang belum sampaikan di sini. Melihat langsung apa yang belum sampaikan di sini. Majelis beberapa kali di Mekah, sekali di Madinah, saya pribadi menyaksikan bagaimana akhlaknya beliau, bagaimana budi pekertinya beliau, makan bareng dengan beliau. Seperti yang digambarkan oleh Syekh Al-Dhafiri hafizahullah tabaraka wa taala, sangat memuliakan kita. Kita dibanding beliau enggak ada apa-apane ya, Pak. Kita ini guru ngaji lokalan. Dijeluk apa? Dijeluk ustaz ya. Nek ini kan ustaz guru ngaji ya. Nah, ini kono ustaz profesor ya. Kita orang guru ngaji lokalan di sini biasa, di sana masyaallah disambut, dimuliakan, dihormati. Ada majelis khusus untuk orang Indonesia saja mendengarkan apa yang kita sampaikan, yang kita keluhkan. Masya Allah, mau dimuliakan, dikasih makan, mau dikasih duit. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, itu luar biasa. Itu sosok akhlaknya seorang alim Asy-Syaikh bin Hadi Al-Madkhali. Barakallahu fikum. Orangnya sangat bersemangat untuk menasihati orang lain. Itu beliau. Sangat bersemangat untuk membimbing mereka kepada al-haq was sunnah. Beliau menghabiskan umurnya, menghabiskan usianya, menghabiskan energi beliau untuk mengeluarkan hamba-hamba Allah dari dhalalat, kesesatan, dari gelapnya syirik, gelapnya bid'ah, gelapnya maksiyah, kepada pangkuan tauhid, ketaatan, pangkuan sunnah dan ahlu sunnah. Saya terjemahkan. Asy-Syaikh Rabi juga dikenal orang yang lesanya basah dengan zikrullah. Berzikir ya. Hatinya lembut. Beliau sering menangis karena khasyatullah. Ibadahnya Masya Allah, zuhudnya Masya Allah. Sangat bersungguh-sungguh dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak pernah diam ketika ada yang mengerjakan kemungkaran, ditegur langsung, ya bunai kada, ya bunai kada. Barakallahu fikum. Ini beliau secara global. Beliau juga punya beberapa kutaib yang dicetak, disebarluaskan, beberapa muhadharah yang ditranskrip, disebarkan, barakallahu fikum, terkait dengan perkara akhlak yang mulia ini. Punya risalah dengan judul Al-Hath Al-Mawaddah wal Ikhtilaf wa Tahdhir min al-Furqah wal Ikhtilaf. Risalah kecil segini
menjelaskan anjuran untuk berkasih sayang, saling mengasihi, bersatu, tahdzir dari perpecahan dan ikhtilaf. Juga punya muhadharah di transkrip tentang pentingnya kejujuran, tentang bahaya dusta dan yang lain-lain. Kalau sekarang sudah dicetak jadi satu tebal begini, kumpulan ceramah-ceramahnya Syekh Rabi. Ada yang terkait dengan tafsir, ada yang terkait dengan akhlak, raqaiq, ada yang terkait dengan manhajiyah, sudah dibukukan. Alhamdulillah ada di rumah buku-buku tersebut. Barakallahu fikum. Ini secara global. Adapun secara perincian, di sini Syekh Al-Dhafiri hafizahullah membawakan beberapa poin akhlak mulia dari Syekh Rabi. Kita sebutkan barakallahu fikum. Yang pertama, as-sidq wa mahabbatuhu lahu wa kurhuhu lil kadhibi wal kadzdzabin. Di antara akhlak mulia Syekh Rabi bin Hadi yang sangat menonjol ialah sifat jujur. Sangat mencintai kejujuran. Sangat mencintai orang-orang yang jujur. Sangat antipati, benci dengan kedustaan dan para kadzabin yang tukang dusta. Ini sangat menonjol sekali ya Pak. Belum menasihatkan. Kata Syekh Rabi bin Hadi, fa'ala al-muslim as-salafi as-sadiq ay yataharra as-sidqa wa ay yatajannaba al-kadhiba wa yahdharahu wa yuhadhdhira minhu. Wajib atas seorang muslim salafi yang jujur, salafiyah. Dia harus berusaha sekuat tenaga memiliki sifat jujur, meninggalkan dusta, mewaspadai dusta, memperingatkan bahaya dusta. Wa yurabbi ar-sidqi, yurabbi nafsahu wa usratahu wa talamizatahu wa man tahtahu, yurabbihim ala hadhihi al-akhlaqil 'aliyah, as-sidq, as-sabr, al-hilm. Dia harus mentarbiyah dirinya, mentarbiyah untuk jujur, mentarbiyah dirinya, anggota keluarganya, murid-muridnya, dan orang-orang yang di bawahnya dia. Mentarbiyah mereka untuk memiliki akhlak yang tinggi ini. Kejujuran, sabar, hilm, menahan emosi ketika marah dan memaafkan orang lain ketika marah, hilm. Inilah akhlak yang Allah cintai. Rasul mengatakan dalam sabdanya, bu'ithtu li'utammima makarimal akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an sissafil akhlaq wa radi'il akhlaq wa min syarriha hadzal kadhib. Dulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang akhlak murahan, akhlak yang rendah, dan akhlak yang paling jelek, yang paling buruk, dusta ini. Ya, antipati dengan kedustaan. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan lagi terkait dengan antipati beliau terkait dengan dusta. Al-kadhib sifatun asasiyatun fi hayatil munafiqin. Yang namanya dusta sifat asasi pada kehidupan kaum munafiqin. Maka faluhadzir al-kadhib. Kita waspadai dusta, kita peringatkan dari bahaya dusta. Li'annahu ruknun min arkanin nifaq. Dikatakan dusta satu rukun dari rukun-rukun kemunafikan. Al-mu'min la yakdzib. Seorang mukmin
tidak pernah berdusta. Ila akhiri kalami, panjang pembahasan beliau terkait dengan bahaya dusta, bagaimana harus jujur, terus ditekankan sama beliau. Jujur, jangan dusta. Jujur, jangan dusta. Hakata. Barakallahu fiik. Kemudian disebutkan sama Syekh Khalid Al-Dhafiri hafizahullah contoh-contoh jujurnya Syekh Rabi. Dan bagaimana beliau sangat konsisten dalam perkara ini. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan, "Wallahi ana la atakhayyalu salafiyan yakdzib." Ana pribadi tidak pernah menghayalkan, tidak pernah membayangkan ada sosok salafi berdusta. Ana enggak bayangkan itu. Wa a'lamu jawaz al-kadhib 'ala zaujah. Saya tahu bolehnya berdusta atas istri. Ini pendapatnya beliau. Lakinni la astati'u an akdziba 'alaiha. Tapi aku tidak sanggup berdusta atas istri. Ada 3 pengecualian disebutkan dalam beberapa riwayat yang mudrajah. Ada 3 yang dikecualikan bolehnya dusta. Minha terkait dengan perbincangan suami istri untuk kemaslahatan rumah tangga. Saya tahu itu boleh, tapi saya pribadi tidak sanggup dusta atas istri. Barakallahu fiik. Termasuk jujurnya beliau. Wa min sidqihi hafizahullah rududuhu al-muwaththaqah ala ahli ahwa'i wal bid'ah. Termasuk bukti jujurnya Syekh, bantahan beliau terhadap ahlul bid'ah wal ahwa' yang muwaththaqah, disertai dengan wathiqah, data lengkap, valid, benar. Itu Syekh. Meskipun yang dibantah sahibu hawa, sahibul bid'ah, orang yang munharif, orang yang bal, yang sesat, yang menyimpang. La yaftari, tidak pernah berdusta atas nama orang yang dibantah tadi. Wala yuzawwir, tidak ada manipulasi. Wala yudallis alaihim, tidak boleh mentadlis atas mereka. Tidak ada manipulasi, rekayasa, makar, tidak ada. Jujur dalam membantah mereka. Barakallahu fikum. Beliau menceritakan, telah memberitakan kepada aku, Syekh sendiri, ini Syekh Khalid yang menceritakan, Syekh Rabi ngomong kepada aku, ngasih berita, pernah suatu kali datang 15 orang dari Qasim, datang kepada beliau, datang mengucapkan tujuannya, datang. Mereka mengatakan, kunna qad ittafaqna ala an narudda ala kutubika fi darasit kutub. Kami ber-15 ini sepakat, kami akan membantah kitabmu, kami akan membantah bukumu, buku yang di situ engkau membantah Sayyid Qutb, yang kau jabarkan penyimpangan Sayyid Qutb. Kami punya azam 15 orang sepakat membantah buku kamu tadi. Fajama'naha wa nadharna fiha. Kami kumpulkan semua buku-buku Anda, kami cermati bantahan-bantahan Anda. Di benak kami sudah lengket, di benak kami terbentuk, di benak kami di bahasa Latin ini sudah ngelontok, bukan terframing di kepala saya gitu. Terframing di kepala saya, teropinikan di kepala saya, yang kami dengarkan suara-suara sumbang terkait dengan Anda itu ketika membantah motong-motong, datar nusus. Ini ada kalimat panjang dipotong-potong sesuai dengan kemauan Anda sendiri. Ada unsur dusta, ada nama Syekh Sayyid Qutb. Itu yang di benak kami. Rabi dusta, Rabi itu nggak ilmiah, Rabi itu motong-motong kalimat yang sesuai dengan kehendak dia supaya kelihatan Sayyid Qutb yang menyimpang.
Kami kumpulkan buku Anda, kami cermati satu persatu. Satu persatu. Kami mulai memuqabalah yang engkau nukil dari Sayyid Qutb. Engkau nukil dari buku ini, kami cocokkan bantahan Anda, bukunya Sayyid Qutb langsung harfan per huruf. Fama wajadnaka tarakta hatta al-fasilah. Itu pengakuannya mereka. Kami dapati engkau tidak meninggalkan hatta koma. Ditunaikan semua persis, nukil persis dari buku yang Sayyid Qutb, semuanya, sak koma-komanya persis dengan buku yang Sayyid Qutb. Fa'alimna annal haqqa ma'ak. Maka sekarang kami tahu, kami yakin al-haq bersama dengan Anda. Kami sekarang kemari minta halalnya. Kami minta maaf kepada antum dikarenakan punya niatan jelek seperti itu. Sekarang kami tahu Anda yang benar. Luar biasa. Jujur. Itu makomnya bantah orang yang menyimpang loh itu. Sayyid Qutb itu penyimpangannya mengerikan ya. Tapi bentuk jujurnya beliau, akhlaknya seorang alim kibar, alim salafi, sidqun wa adamul kadhib. Makom bantahan jujur apa adanya. Nih bantahannya ini ilmiah. Ilmiah barakallahu fikum. Ketika beliau membantah Falih Harbi. Falih Harbi termasuk tokoh Haddadiyah pada masanya. Saya mengatakan kepada Falih Harbi, dikarenakan dituduh macam-macam, tuduh dusta, saya mengatakan, Rabi la yaftari ala ahadin alhamdulillah, la min ahli sunnah, wala min ahli bidah, wala min ahli kufur. Rabi, nama beliau, Rabi tidak pernah berdusta atas nama siapapun. Tidak pernah dusta atas nama ahli sunnah, wala ahli bidah, hatta orang kafir. Alhamdulillah. Enggak pernah kata dia. Kata Syekh. Innama yataharras sidqa wal adla mastata'a ila dzalika sabila. Rabi berjuang sekuat untuk jujur, adil semampu dia. Baru membantah Falih Harbi. Adapun Faleh dan kelompoknya Faleh masyhur dengan dustanya dia. Riatul fitan, ahlul fitan, ahlus syaghab, bikin kerusuhan, kericuan, wal kadzib ala sunnah. Kalau dia biasa dusta atas nama ahlus sunnah. Rabi tidak. Menjelaskan sifat dai salafi, sifat akhlaknya salafi, alim salafi jujur. Ciri khasnya orang yang menyimpang ahlul haul bidah dusta. مكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون